Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga kalian selalu sehat ya. Hari Senin ini alhamdulillah kita masih bisa ngonten seperti biasa. Kita akan membahas tentang jalur pompa oli ya. Soalnya itu hal yang sangat mendasar dalam memperbaiki engine. Oke, kita jelaskan ya teman-teman. Oke teman-teman, kebetulan di depan kita ini ada engine yang sudah beberapa kali ya dapat penanganan dari bengkel. Jadi gini teman-teman ya, motor ini sudah beberapa kali penyakitnya tetap sama, noken as selalu kemakan, kemudian setang piston boros. Setang piston boros. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa penyebab sebenarnya, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan. Jadi di sini ada di sini ada pompa oli ya teman-teman ya. Pompa oli ini tujuannya untuk memompa oli untuk ke jalur ini cylinder head untuk melumasi bagian noken as. Kemudian pompa oli ini juga untuk melumasi bagian setang piston. Oke ya. Nah, gimana cara kerjanya? Oke, di sini. Di sini ada lubang pompa oli. Kemudian ketika ini berfungsi berputar, dia akan nyedot, kemudian disirkulasi melalui lubang di sini ya teman-teman ya. Kemudian jalur ini akan mengalirkan oli ke atas ke bagian head. Gunanya untuk melumasi noken as. Kemudian apa yang terjadi ketika oli itu tidak bersirkulasi dengan bagus, maka noken asnya akan seperti ini. Ini biar diganti noken as beberapa kali tetap akan seperti ini jika sirkulasi olinya tidak bagus. Oke. Kemudian itu tadi yang jalur ke atas. Kemudian yang ini, jalur yang ini ya teman-teman ya. Ini akan masuk ke blok kopling ya. Ini akan mengalir ke dalam sini ya, dari sini ke dalam sini. Kemudian dia akan masuk ke bagian setang piston melalui lubang ini, kemudian masuk ke dalam sini, terus ke sini ya teman-teman ya. Sama, jika sirkulasi oli ini tidak bagus, tidak benar ya, maka setang pistonnya akan kocak seperti ini ya. Nah, ini dikarenakan sirkulasi olinya tidak lancar. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus apa penyebabnya pompa oli kok sirkulasinya tidak lancar? Kebetulan di motor ini kemarin terjadi kesalahan di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau di Honda Grand itu susunannya dia pompa oli melalui kiri, bagian kiri ya. Gear pompa oli ini diputar dengan melalui kamrat. Kamrat itu atau rantai keteng atau rantai kecil ya. Ini diputar, kemudian as ini tembus di sini, kemudian memutar bagian pompa oli. Memutar bagian pompa oli ini akhirnya bisa nyedot dan bersirkulasi untuk melumasi bagian-bagian yang di dalam mesin. Kemudian apa yang terjadi di motor ini kok sirkulasi olinya tidak bagus? Ini masalahnya sangat sepele. Di dalam bagian ini itu terdapat bushing ya teman-teman ya. Bosnya seperti ini. Bosnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemarin
bos yang di dalam sini, yang ini ya, tidak terpasang. Akhirnya as ini tidak tepat mengenai bagian yang sini ya. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, harusnya ini ada bushing di sini. Oke, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini diputar jadinya seperti ini. Ketika bushing ini tidak dipasang, nah, maka as ini tidak pas di tengah. Akhirnya kadang dia seperti ini ya, menimbulkan jarak antara as pompa oli dengan gear pompa olinya. Itu yang menyebabkan sirkulasinya tidak lancar. Makanya biar ditanganin seberapa cerdasnya kita, kalau kita tidak bisa menemukan di mana titik kesalahan pompa oli itu, maka tetap akan seperti ini. Oke, makanya kalau kita memperbaiki engine atau mesin, kita diharuskan mengetahui apa penyebab utama kenapa motor itu rusak ya teman-teman ya. Jadi analisa yang sangat baik itu juga menentukan biaya kita untuk memperbaiki engine konsumen kita ya. Oke, makanya ini adalah salah satu contoh ya teman-teman ya. Dikarenakan barang sekecil ini, akhirnya kita bisa menghabiskan uang ratusan bahkan jutaan rupiah dikarenakan cara menganalisa kita tidak benar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Barangnya kecil tapi manfaatnya sangat besar. Apabila tidak dipasang, maka uang kita akan habis dikarenakan cuman permasalahan sepele seperti ini. Makanya penanganan yang benar, analisa yang benar itu akan menentukan apa yang saya katakan tadi, biaya untuk kita memperbaiki engine kita. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang kami bagikan tadi teman-teman bisa memahaminya. Kita saling sharing, kita belajar bersama cara-caranya ya, supaya apa yang kita lakukan tidak salah langkah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sajikan kepada semua teman-teman bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita semakin cerdas untuk apa yang kita pelajari dan kita terapkan. Semoga selalu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen demi berkembangnya channel kita ini ya teman-teman ya. Kalau sekiranya perlu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update-update video-video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.